Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sulistiawati, NIM 192121005 dari kelas HKI 4A kelompok 7 akan menjelaskan tentang karya-karya Hasan Hanafi dan metode penafsirannya. Hasan Hanafi adalah seseorang yang melahirkan karya yang sangat besar sehingga beliau dapat dikategorikan ke dalam ilmuwan Islam kontemporer yang paling produktif. Pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh paham nasionalistik, sosialistik, dan populistik yang dirumuskan sebagai ideologi Pan-Arabisme. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan bidang usul dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Metode penafsiran Al-Quran yang disodorkan oleh Hasan Hanafi adalah sebuah kekayaan intelektual yang perlu diberi apresiasi positif karena semangat yang dibawa oleh Hasan Hanafi ini adalah sebuah kesadaran empiris terhadap kondisi real umat atau negara Islam. Beliau menyadari betul bagaimana keadaan negara-negara Islam menjadi imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme. Untuk mengklarifikasi karya-karya Hasan Hanafi, yaitu ada beberapa. Pada tahun 1956 sampai dengan 1966, Hasan Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar, baik di Universitas Kairo dan di Universitas Sorbonne di Prancis. Dua perguruan tinggi inilah yang banyak memberikan pisau analisa metodologis baik untuk tradisi klasik Islam maupun dunia modern. Lebih-lebih di Prancis inilah Hasan Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan bidang ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Untuk tujuan rekonstruksi itu, selama berada di Prancis, ia mengadakan penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaruan bidang usul fikih dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Penelitian itu sekaligus merupakan upayanya untuk meraih gelar doktor pada Universitas Sorbonne, dan ia berhasil menulis disertasi yang berjudul Essai sur la méthode d'Aix, atau esai tentang metode penafsiran. Karya setebal 900 halaman itu memperoleh penghargaan sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir pada 1961. Dan sejak itu ia mendapatkan gelar doktornya. Ia menjadi sosok ilmuwan yang banyak mengobarkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Hal ini nampak jelas pada tulisan-tulisannya yang diterbitkan, yaitu Qodhoya Mu'asirat fil Fikrina al-Mu'asir. Buku ini memberikan deskripsi tentang realitas dunia Arab, analisis tentang tugas para pemikir dalam menanggapi problema umat, dan tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam untuk menghidupkan kembali khasanah tradisional Islam.
Qadaya al-Musyarrid al-Fikrina al-Gharib. Buku ini mendiskusikan pemikiran para sarjana barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakatnya dan kemudian mengadakan pembaruhan. Religious Dialogue and Revolution. Buku ini berisi tentang pikiran-pikiran yang ditulisnya ketika ia berada di Amerika Serikat. Dan karya yang lain yaitu Al-Turas wa Al-Tajid. Buku ini merupakan landasan teoritis yang memuat dasar-dasar ide pembaruhan dan langkah-langkahnya. Dalam mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan kesatuan umat yang menjadi isu kiri Islam, Hassanafi membangun proyek peradaban yang disebut tradisi dan modernitas. Proyek tersebut mempunyai 3 konsep utama, yaitu mempresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri atau umat Islam dengan yang lain, atau Barat dalam satu proses sejarah tertentu. Ketiga konsep tersebut adalah sikap diri terhadap tradisi klasik, yaitu kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian sejarah masa lalu. Sikap diri terhadap tradisi Barat, yaitu kesadaran diri dalam melihat orang lain, yaitu Barat modern. Sikap diri terhadap realitas, yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi, baik yang bersangkutan dengan diri maupun Barat. Karya yang lain yaitu Al-Yasar al-Islami atau yang disebut Kiri Islam, sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah manifesto politik yang berbau ideologis. Dengan demikian, melihat gagalnya ideologi modern kontemporer yang terjadi dalam konteks sosial politik Mesir dan gagalnya liberalisme Barat yang tidak sanggup memajukan kondisi perekonomian masyarakat, serta rontoknya sosialisme negara dengan revolusi Mesir pada tahun 1952 yang hanya mengubah sistem pemilikan dan cara-cara produksi. Penekanan Hassanafi bahwa tugas kiri Islam ialah melokalisasi Barat dengan mengembalikan Barat kepada batas-batas wilayahnya dan menepis mitos mendunia. Dengan demikian, kuatnya keyakinan Hassanafi akan pentingnya orientasi keislaman. Sebagai ideologi populis, ia mencetuskan gagasan kiri Islam atau yang disebut Al-Yasar al-Islami. Terminologi kiri dalam banyak hal mengandung kesan sistematik, terutama ketika dihadapkan kepada konstruksi dasar pengetahuan konservatif memahami Islam. Kiri Islam merupakan sintesis dari eksplorasi atau tafsir ulang yang cerdas terhadap khasanah keilmuan dan analisis konsep Marxian atau kondisi objektif yang mengakar dalam sebuah masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi keagamaan yang membentuk medan kebudayaan massa, bahwa dalam banyak hal kiri Islam bertumbuh pada 3 dataran metodologi, tradisi atau sejarah Islam, fenomenologi, dan analisa sosial Marxian. Hassanafi berkeyakinan bahwa kiri Islam bisa berhasil jika realitas masyarakat, politik, ekonomi, khasanah Islam, dan tantangan terpenuhi. Barat dapat dianalisis dan konstruksi dasar bangunan epistemologisme ditemukan.
Untuk menganalisis hal di atas, Hasan Nafi menggunakan metode fenomenologi dengan mengungkapkan dua hal pokok. Islam telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan melembaga dalam kehidupan bangsa Arab. Analisis sosial perspektif Masnya menampilkan dua realitas kontras secara diametral, kaya miskin, penindasan tertindas, penguasa dikuasai, tuan tanah buruh, terbelakang maju, dan sebagainya. Menurut Hasan Nafi, kiri Islam lahir setelah melihat berbagai kegagalan dalam metode pembaruan masyarakat Timur yang dilakukan oleh beberapa generasi dalam mengentaskan keterbelakangan dan kemiskinan. Sekian penjelasan dari saya. Materi tersebut diambil dari referensi Jurnal Al-Takadum volume 6 nomor 2 yang berjudul Tawaran Metode Penafsiran Tematik Hasan Nafi oleh Haji Muhammad Saifuddin Zuhri. 2. Tentang inspirasi jurnal Fakultas Adadin IAIN Syekh Nurjati Cirebon oleh Anwar Sanusi volume 11 nomor 4. Ketiga, jurnal Hasan Nafi Kiri Islam dan Proyek Al-Turas wal Tajdid oleh Haji Ahmad Munir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.